Selamat datang di channel Pola Baru. Hari ini saya ingin membahas sesuatu yang mungkin kita semua rasakan beberapa waktu belakangan ini. Tentang aksi galang dana Ferry Irwandi untuk Aceh dan bagaimana ini memunculkan fenomena yang cukup menarik sekaligus mengkhawatirkan di masyarakat kita. Mari kita mulai dari yang paling mendasar. Apa yang dilakukan Ferry Irwandi itu baik, sangat baik. Tidak ada yang perlu diperdebatkan soal ini. Beliau menggerakkan kepedulian masyarakat, mengumpulkan bantuan dalam jumlah yang luar biasa besar, dan itu semua patut diapresiasi setinggi-tingginya. Tapi ada sesuatu yang terjadi setelah ini. Sesuatu yang sebenarnya cukup berbahaya jika kita tidak sadari. Di media sosial muncul narasi yang membandingkan kebaikan Ferry seolah-olah harus punya lawan, harus ada pembanding, dan pembanding itu adalah negara, pemerintah, atau sistem yang ada. Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan, mana pemerintah? Kok rakyat yang turun tangan? Kenapa harus influencer yang bergerak? Negara kemana? Dan disinilah masalahnya. Kepercayaan kepada negara mulai kabur. Kita mulai lupa bahwa kita ini sedang bernegara. Bahwa ada sistem yang harus kita perkuat, bukan justru kita tinggalkan. Coba kita pikirkan, saat bencana terjadi, siapa yang bergerak dari menit pertama? Tim SAR, TNI, Polri. Nah, mereka ada di sana sejak awal. Melakukan evakuasi, membuka akses, menyelamatkan korban. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri. Kemudian negara memikirkan proses pemulihan, rekonstruksi, rehabilitasi jangka panjang. Hal-hal yang tidak terlihat secara instan di media sosial, tapi dampaknya akan terasa bertahun-tahun ke depan. Tapi itu semua dianggap biasa saja, ya itu kan tugasnya. Mereka kan dibayar untuk itu. Nah, memang begitu seharusnya sistem bernegara bekerja. Ada mekanisme, ada tanggung jawab, ada struktur yang jelas. Bedanya dengan Ferry atau para relawan adalah mereka melakukan itu di luar kewajiban. Makanya kita apresiasi lebih, dan itu wajar. Yang menjadi masalah adalah ketika kita kemudian menempatkan beban harapan hanya pada satu atau beberapa orang saja. Kepada Ferry, kepada influencer tertentu, atau kepada pribadi-pribadi. Bayangkan jika suatu saat Ferry memutuskan untuk tidak turun tangan, kemana kita akan menuntut? Kepada siapa kita akan meminta pertanggungjawaban? Sementara jika kita memperkuat sistem negara, kita punya hak untuk menuntut yang terbaik, karena itu memang fungsi negara. Itu memang kewajiban mereka kepada kita sebagai warga negara. Jadi seharusnya negara dan kelompok masyarakat atau individu seperti Ferry ini bersinergi, saling menguatkan, bukan malah dipertentangkan. Tapi kemudian ada kesalahan dari sisi negara juga. Ketika Ferry dan para influencer mendapat spotlight, beberapa penguasa sepertinya merasa perlu ikut-ikutan, tapi dengan cara yang agak dangkal. Ada yang turun ke lokasi dengan perlengkapan tempur yang lengkap, ada yang dipoto sedang menggendong karung beras. Pencitraan yang sebenarnya justru kontraproduktif. Padahal kalau penguasa memang ingin mendapat kepercayaan publik, caranya bukan seperti itu. Tampil dengan baik itu bukan berarti tampil dengan kostum yang heboh, tapi tampil dengan substansi. Berikan data yang valid tentang jumlah korban, berikan informasi yang jelas tentang bantuan yang disalurkan. Tunjukkan progres pemulihan, berikan kepastian. Jaminkan rasa aman kepada korban bencana dan masyarakat luas, bukan malah menjual drama yang tidak perlu. Jadi kesimpulannya begini, kebaikan Ferry Irwandi dan para relawan itu luar biasa, patut diapresiasi. Tapi jangan sampai kita kemudian menjadi apatis terhadap negara, karena negara itu milik kita semua. Kalau ada yang salah, kita perbaiki. Kita perkuat sistemnya, bukan malah kita tinggalkan. Dan untuk para penguasa, harus punya kewenangan, punya sumber daya, punya tanggung jawab. Gunakan itu semua dengan bijak. Tunjukkan kerja nyata, bukan sekedar pencitraan kosong. Karena pada akhirnya, kita semua ada di negara yang sama. Dan negara ini akan kuat kalau sistemnya kuat, kalau kepercayaan kita kepada sistem itu masih ada. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.